Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kemarin kita bahas kejadian 14 dari ayat 1 sampai 16, hari ini kita akan bahas dari ayat 17 sampai 24 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang pertemuan Abram dengan Melkisedek. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 14 ayat 17 sampai 24, pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja Negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Ya demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Oke teman-teman, jadi di ayat 17, kisah kemenangan Abram rupanya sampai juga ya di telinga Raja Sodom. Karena itu Raja Sodom pergi menemui Abram setelah ia kembali dari pembantaian atas Kedorlaomer. Nah di ayat 18, Melkisedek, arti namanya Raja Kebenaran, juga datang guys. Siapakah Melkisedek? Nah kemungkinan besar seorang pangeran Kanaan yang punya iman sejati dan juga memelihara iman pada Tuhan di tengah kesuraman kekafiran di wilayahnya. Konon ibu kota Melkisedek adalah Yerusalem, yang nama kunonya adalah Salem. Kadang-kadang si Melkisedek ini juga disebut dengan Raja Salem menurut wilayahnya itu guys. Menurut Bapak Gereja Jerome, Salem itu terletak di suku Efraim, sebuah kota dekat Skytopolis, di mana konon terdapat reruntuhan istana Melkisedek teman-teman. Nah, Raja Salem ini membawa roti dan anggur, bawaan yang lazim saat itu nih. Bawaan itu kayak kurang diperlukan ya guys sebenarnya. Wong Abraham abis ngerampas rampasan segitu banyaknya. Nah, zaman itu, roti dan anggur menjadi produksi utama wilayah itu. So, raja ini menyampaikan hormat kepada Abram dengan cara membawa hasil produksi utama negerinya, teman-teman. Nah, lalu dari 19-20, dia memberkati Abram dengan berkat dari Allah yang maha tinggi. Terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah memberikan kemenangan ke tanganmu. Abram memberinya perpuluhan, teman-teman. Persepuluhan ini sebagai persembahan, tapi dalam konteks ini diberikan kepada Melkisedek sebagai pengakuan atas imamat ilahi Melkisedek. 1/10 dari hasil semua rampasan perang, teman-teman. Nah di ayat 21, Raja Sodom yang sebenarnya udah datang duluan mungkin dengerin percakapan Melkisedek dan mungkin dia menyaksikan percakapan antara Abram dan Melkisedek itu. Nah sekarang giliran dia ngomong sama Abram. Dia minta budak kepada Abram dan Abram bisa ngambil apapun yang dia mau dari Raja Sodom itu. Nah di ayat 22, Abram berkata nih kepada Raja Sodom, saya telah mengangkat tangan saya kepada Tuhan, Tuhan yang tertinggi, pemilik langit dan bumi. Nah di ayat 23-24, Abram itu nggak mau ngambil tawaran Raja Sodom itu guys. Karena jika dia ngambil sedikit aja, entar Raja Sodomnya bisa mikir, dialah yang berjasa membuat Abram kaya. Nah jadi segitu aja teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikannya ya. Nah guys, karena kemenangan yang diberikan Tuhan bagi Abram menjadi didatengin pimpinan wilayah tetangganya, yakni Raja Sodom dan Melkisedek. Nah guys, Abram tetap menyadari bahwa sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan dia kemenangan dan kekayaan, dan kepada Allah dia bersandar, bukan kepada Raja Sodom. Mantul banget ya teman-teman. Nah, lalu apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini teman-teman? Nah guys, kita harus bersandar pada Allah yang memimpin hidup kita. Sekalipun ada tawaran yang menggiurkan, yang kelihatannya bisa mendatangkan kesejahteraan, seperti kayak tadi tawaran Raja Sodom untuk Abram, tapi jangan terkecoh guys, karena pemeliharaan kita yang memberikan damai sejahtera adalah dari Allah, dan damai sejahtera dari Allah itu gratis guys, gak pakai bayar pajak. So, bersandarlah hanya pada Allah. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini, apa yang kamu pelajari tentang Allah dalam perikop ini?
Nah, lalu bagaimana sih biar bisa kayak Abram, bersandar kepada Allah meskipun ada godaan untuk menerima tawaran lain? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget ya teman-teman. Ya, jadi segitu aja studi kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku untuk senantiasa bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.